Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai kebaktian kita pada siang hari ini. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Allah yang mempertemukan kita bersekutu di minggu hari ini dengan berlimpah berkat dan anugerah-Nya. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik kasih persaudaraan. Allah ingin kita sebagai orang percaya mengembangkan hubungan dengan kasih persaudaraan. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan teladan tentang kasih. Bukti seseorang mengenal Allah, ia harus mengasihi sesama sebagai saudara. Kasih itu hendaknya dipelihara dan dijaga. Ya Tuhan, adalah di dalam hati kami, mampukan kami menciptakan kemuliaan nama-Mu melalui kasih persaudaraan. Di hari Minggu ini juga kita akan memberangkatkan Sintua Purnabakti, Sintua Rizal Pardede yang telah memasuki usia 65 tahun dan akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di gereja ini. Syukur bagi Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya melayani di tengah gereja kita ini. Dengan hati yang penuh syukur, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal.
Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan dan menerima janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistil pada minggu hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Horas Amanginang. Warta Jemaat Minggu keempat setelah Trinitatis, Minggu tanggal 27 Juni 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1. Pelayanan 01. Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudari Anggita Stefani Boris Lelahi, putri dari Bapak Tupal Silalahi, Ibu Madaria Boris Yampuri. Jemaat HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamangaraja, Wet Bethlehem, dengan saudara Demat Andimelo Siampuri, putra dari Bapak Sindua Marudi Siampuri, Ibu Flora Purba. Jemaat HKBP Bukit Datuk, Resort Bukit Jaitun, Distrik 30 Riau Pesisir. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2021 masuk pukul 9.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Bukit Jatu Resort Bukit Jaitun. Romawi 2 Persekutuan atau Koinonia. 01. Himbauan pelaksanaan ibadah minggu, koordinasi perhalado, learning calon sintua, sermon kategorial, dan belajar CD. Menikapi himbauan pemerintah Kota Cimahi dan surat pengembalaan Presiden HKBP Distrik 18 Jabat DIY, serta mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat, maka Perhalado HKBP Resort Cimahi Jalan Sisingamangaraja memutuskan: pertama, mulai Minggu tanggal 4 Juni 2021 dan Minggu 11 Juni 2021, ibadah gereja akan dialihkan menjadi ibadah live streaming online melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisingamangaraja pukul 9.00. 2. Koordinasi Perhalado akan dilaksanakan melalui media sosial WhatsApp Group. 3. Sermon kategorial dan pertanyaan wilayah akan dilaksanakan secara streaming online melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisingamangaraja. 4. Learning calon siswa dan belajar ini diliburkan. Sehubungan dengan ini, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat: pertama, agar disiplin menggunakan masker dan mencuci tangan. 2. Tidak berkerumun atau berkumpul. 3. Tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting. 4. Tetap menjaga protokol kesehatan. Marilah kita lakukan bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar semakin cepat tercapai Indonesia yang bebas dari COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 02. Purna Bakti Sintua. Hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 di ibadah pukul 11.00 kita akan melaksanakan pelepasan nama suci Purna Bakti Sintua, yaitu Bapak Sindua Rijal Partide. Sehubungan dengan itu, pertama, khotbah di ibadah pukul 9.00 dan pukul 17.00 akan dilayani oleh Bapak Sindua Rijal Partide. Dua, gereja kita akan menyampaikan persembahan kasih melalui amplop pada pukul 07 WIB, pukul 9.00 WIB, pukul 11.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dibaktikan di gereja ini. Persembahan kasih ini akan kita sampaikan ke depan setelah
penyampaian persembahan kedua. 3. Setelah kebaktian pukul 11.00 WIB akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang diikuti oleh seluruh parhalal dan keluarga, ketua seksi dan ketua kol bertempat di gereja. Dimohon kepada seluruh parhalal dan keluarga, ketua seksi dan ketua kol untuk menghadiri acara ramah tamah ini. Mari kita doakan kiranya pelayanan yang dibaktikan selama ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi jemaat. 4. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tempat tertera dalam nota jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Romawi 3, pelayanan kasih atau diakonia. 01, jemaat meninggal. Pertama, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Nuraini Borusianturi, tutup usia 37 tahun, meninggalkan Bapak Pilbar Situmorang beserta 1 orang anak dan dari Web Hermon. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 2. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Jumina Borusijabat, tutup usia 63 tahun, meninggalkan 2 orang anak dari Web Galilea. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. Angka Romawi 5 lain-lain. 01. Persembahan ibadah minggu persepuluhan sermon kategorial dan pertanyaan wilayah. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan sermon kategorial, persembahan pertanyaan web, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui pintu wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening kuliah. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk konfirmasi kepada bendahara kuliah. Laporan keuangan pembangunan tanggal 20 Juni sampai tanggal 25 Juni 2021. A. Saldo minggu lalu 495.605.255 rupiah. B. Pemasukan 01. Sumbangan pembangunan dari halaman gereja dan tangga utama 8.500.000 rupiah. Pertama, dari Bapak keluarga B Manalu, Ibu Boru Panggabean Wek Nasaret 1 juta. 2. Keluarga J Sirait Boru Samosir Wek Bethesda 500.000 rupiah. 3. Nonya Simanung Kalik Boru Huta Barat Wek Jitun 1 juta rupiah. 4. Keluarga DT Simajuntak Boru Panjaitan Kanaan 2.500.000 rupiah. Keluarga J Situmorang Ibu M Cynthia Wek Jerusalem 2.500.000 rupiah. 6. Keluarga Jordan Naibaho Jordan Naibaho Naposo Wek Hermon 1 juta rupiah. C. Pengeluaran kosong. D. Saldo minggu ini 504.500.255 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oras.
kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada hari ini dan sekaligus di minggu ini pelepasan salah satu parhalado di gereja kita, yaitu Amang Sintua Pardede. Saya akan membacakan apa yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian keratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, masih terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian merah dari kain kerucut, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah saudara kita? Ini adalah salah satu pertanyaan
yang perlu untuk direnungkan bersama. Biasanya orang akan mengatakan bahwa saudaranya adalah orang yang seayah dan seibu, bahwa saudaranya adalah abang, kakak atau adiknya, bahwa saudaranya adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau mungkin hubungan darah. Itu pada umumnya menganggap itulah saudara. Namun Yesus pernah memiliki pemahaman yang berbeda dari pemahaman yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya, juga kepada orang banyak. Pertanyaannya adalah, siapakah saudara-saudaraku? Yesus sendiri memberi jawaban bahwa siapakah sebenarnya saudara-saudaranya. Dia katakan, bagi Yesus saudara adalah siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan. Jadi bagi Yesus, saudara itu adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Artinya saudara tidak hanya dibatasi oleh faktor genetik, bukan dibatasi hanya sekedar karena ada hubungan darah. Jadi kata saudara sebenarnya dapat saja berlaku kepada orang lain yang telah kita anggap sebagai saudara kandung kita sendiri. Bahkan yang lebih spesifik, ketika kejadian yang terjadi dan tindakan yang sangat spektakuler dari seorang orang Samaria ketika ada melintas dan dirampok oleh perampok. Di situ lebih jelas lagi dikatakan bahwa saudara atau sesama manusia adalah orang yang begitu empati, orang yang begitu simpati, orang yang tergerak hatinya berbelas kasihan kepada sesamanya. Nah, demikian juga hubungan persaudaraan antara Daud dan Jonatan. Kita tahu bahwa memang Daud dan Jonatan telah mengikat perjanjian di dalam persahabatan mereka. Mereka telah menganggap saudara satu terhadap yang lainnya. Daud telah mengasihi Jonatan sahabatnya itu, meskipun Saul kita tahu betul-betul selalu menginginkan kematian daripada Daud. Dari berbagai cara dicoba. Tetapi Daud begitu mengasihi anaknya sendiri, Jonatan sebagai saudaranya. Bahkan demikian juga Jonatan sangat mengasihi Daud dan menyelamatkan Daud dari rencana jahat daripada Saul. Apa yang boleh kita lihat dari situ? Atas dasar kasih persaudaraan inilah Daud dapat tidak dapat membendung perasaan sedihnya atas kematian Saul dan Jonatan. Bahkan dikatakan Daud meratapi kematian Saul dan Jonatan serta mengajak bangsa Yehuda atau bangsa Israel
untuk menyanyikan nyanyian ratapan tersebut. Di panido doang saya sadoh mengatung. Saya sudah pernah mengatakan bahwa memang kalau seseorang meratap, kalau orang Batak biasanya kata-kata ratapannya kata-kata adungna, walaupun dia tidak menangis, tapi orang yang mendengar menjadi menangis. Karena ada kata-kata yang memang membuat orang bisa menangis. Kata ko sonari dia tong ladong na habuk ni roha, adong na monting, kalau na mga gugi. Bukan atung lagi yang muncul, bukan rata-rata lagi yang terjadi. Melalui nyanyian ratapan ini kita dapat belajar tentang bagaimana membangun kasih persaudaraan bagi sesama manusia. Atau dengan kata lain, mengapa kita harus mengasihi sesama manusia? Dan bagaimana kita untuk saling mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat orangnya. Dari firman ini kita belajar untuk membangun kasih persaudaraan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita harus mengasihi atas dasar kasih Kristus. Itu dasarnya. Karena mengasihi Allah dan sesama manusia adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk mengasihi sesama manusia jika bukan karena kasih Kristus. Naparjulu dohita diahulungi Tuhan. Alani ini bui mahita tutu makahulungi nanu matajol. Makahulungi di batasan nasaroha doh pikiran. Makahulungi doh cuma dos kiri. Artinya apa? Jangan kita pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mari kita balaskan kejahatan dengan cinta kasih daripada Kristus. Sebab kasih akan mengalahkan kejahatan. Kasih akan mengalahkan kebencian. Kasih akan selalu menang atas kebencian dan kejahatan. Bahkan Paulus begitu jelas mengatakan itu kalau kita baca dalam Rom 12 ayat 17. Dia katakan gini, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan. Ini salah satu membangun bagaimana kita untuk menghidupi kasih persaudaraan terhadap siapapun. Yang kedua, membangun kasih persaudaraan bagi sesama, kita harus mampu mengampuni sesama manusia. Kita harus mampu mengampuni. Kita terpanggil untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Ganuk ini do dapat nuni di bagas sertanya. Saya sama dosa nani sama panesa nani dosa di dongan nama dosa Tuhani. Mengampuni sesama manusia. Daud telah terlebih dahulu melakukannya. Daud mengetahui betapa Saul membenci dan menginginkan kematiannya, tetapi ia tidak pernah membalaskannya sekalipun. Ia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Lakian di Patupai, Raja Daud. Bahkan Allah telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Jika kita telah diampuni, mengapa kita tidak bersedia mengampuni kesalahan orang lain? Sadar atau tidak sadar, mudah-mudahan sampai sekarang tidak ada lagi pemahaman seperti itu. Dulu kadang-kadang ada orang yang selalu berkata gini,
tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Merdumu di Tanurara Mahita. Ada yang seperti itu. Nah sekarang kita merenung kembali, membangun persaudaraan dengan kasih Kristus, mau mengampuni sesama manusia. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita perbaiki tali persaudaraan dengan kasih persaudaraan yang diikat oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, menghidupi kasih persaudaraan terhadap sesama, yaitu menyaksikan kebaikan bukan keburukan. Menyaksikan kebaikan bukan keburukan. Bagaimanakah respon seseorang ketika orang yang membencinya atau musuhnya meninggal dunia? Kemudian kita merespon, mau misal aku na saya nakosomi kita, mana natahosomi, mana namar musuh kita, mudi. Mungkin ada yang bahagia, mungkin ada yang memang betul-betul bulu di masa pasabat ledok Tuhan lima. Nadi jalur pimpana. Namun kalau kita lihat dalam perikop ini tidak demikian jauh. Dia tidak tertawa, dia tidak bahagia, dia tidak bersukacita, dia tidak menari-nari di dalam penderitaan orang lain. Justru dikatakan dalam firman ini, dia menatap, dia meratap, dia menangis, dia berpuasa karena kesedihan yang sangat mendalam atas kematian Saul dan Jonathan. Bahkan dikatakan tidak ada satu kata pun tentang keburukan Saul yang ia ungkapkan dalam nyanyian ratapannya. Sekali lagi, ini menjadi perlu kita renungkan dan perlu kita ingat. Sering sekali satu keburukan menutupi segala kebaikan yang diperbuat orang lain kepada kita. Sering seperti itu. Ngasauni nasalenengon dengan lipapahenana habur juona dohot sudima alaya holang sahotik adong dari ulana gede hancur masuk di akan ada. Kadang-kadang seperti itu bisa terjadi. Saya tidak tahu mungkin ini yang dianut oleh orang kita, Batak orang Kristen. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, mungkin orang banyak sudah tahu bahwa waktu kehidupannya bagaimana tindakannya, bagaimana perbuatannya. Semua dia pengawasan. Tadok menyerupai mungkin orang akan jahat. Tapi ketika dia meninggal, laksanakan dia berupani akan nama dokter di Pangapulion. Bayi madam, ditikin gulunya maton, kena jahat. Macam begini. Selalu yang baik-baik, selalu yang baik-baik disaksikan. Asyik tadi bawa todo ada menarwa. Dan memang itu yang kita lihat dalam firman ini. Begitu jahatnya Saul, tetapi Daud tidak pernah menyaksikan keburukannya. Bahkan dia selalu menyiapkan hal-hal kebaikannya dan perbuatannya sebagai raja pada saat itu. Yang diurapi Tuhan sangat dia hormati sebagai seorang raja. Ibu bapak yang terkasih,
Ada beberapa hal yang kita renungkan dari sini. Lupakan sakit hati, tapi jangan pernah lupakan kebaikan. Seperti itulah sejatinya membangun satu kasih persaudaraan. Yang memiliki kasih persaudaraan tidak bersorak ketika orang memusuhinya dalam kehancuran, karena yang diingatnya adalah saat indahnya persaudaraan. Yang kedua, orang yang selalu membangun kasih persaudaraan tidak tersimpan dendam di hati pemilik kasih persaudaraan. Yang kelihatan adalah sikap bermartabat dan penuh penghormatan. Hatinya selalu dipenuhi oleh empati dan belas kasihan, dan tidak menikmati sendiri apabila dia memiliki lebih. Untuk sesamanya yang menderita akan selalu rela berkorban. Dan memang itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia memberi teladan bagi kita. Sebagaimana tadi epistel yang kita dengar, dia kaya tapi rela jadi miskin dengan menjalani hidup penderitaan sampai salib. Itulah kasih persaudaraan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu mari selalu kita hidupi kasih persaudaraan. Mula sadarion ala amang pardidi paborata tamana sida. Itu masa-masa pensiun. Pasti do gudang nang hubasan sida dihuyatan. Pasti do gudang pamili holna sida di tengah-tengah dihuyatan. Pasti do gudang nau patut nani hubasan sida di tengah-tengah dihuyatan. Lain aditya dong nakurang. Tung ikon na ding ganido si ngotot na. Na ganido si ngotot na. Ido apalah na nido ni dan hata nito hata di batasan opasan. Jala pasti do porsia do hani akan ada gado na pinatupan si tuata. Nasa lelo. Alek telai ati pihak. Semua jol mahita naso sikop. Tatanya ke Malaysia. Asal di bagasan lasmi roha madalani masa-masa pensiuni, rap dohot keluarga, rap dohot anak pun nasida, sona, suhari dibuat. Apalagi tengah-tengah ini madalani masa-masa pandemi, kepolisian. Atas nama Nisudi luas loh para nado. Amang itu nami, amang pardidi doron nami na selamat menjalani masa pensiun. Tuhan tamang masuk-masuk aman, lumubi inang tam sehat na inang, doon anak kumuna di gonggomi Tuhan Yesus Raja di dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan keberadaan hidup kami untuk selalu hidup di dalam kasih persaudaraan. Jangan pernah kami melupakan kebaikan sesama kami. Dan seperti itulah sejatinya membangun kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan selalu menyimpan dendam di hati kami. Tapi biarlah kami selalu mau mengampuni segala dosa dan
kejahatan sesama kami. Seperti Yesus yang sudah telah melakukan pengorbanan yang luar biasa demi kejahatan dan dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberi hikmat-Mu, kekuatan baru bagi saudara kami Sintua Pertiwi. Sejak hari ini akan menerima pelepasan dari Sintua, dari Arhalatu. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kesehatan untuk menjalani masa-masa pensiun. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan atas pelayanannya selama ini di gerejamu ini. Biarlah itu menjadi membuahkan buah-buah yang baik yang selalu diingat oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di setiap pekerjaan, di setiap tugas-tugasnya, aktivitasnya. Berikan Tuhan kesembuhan, kekuatan baru bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Engkau layak mereka. Berikan Tuhan mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mengalami mujizat dari Tuhan dan kesembuhan penuh dari penyakitnya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, dan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan lewat nyanyian HKBP nomor 792.
sahabat Allah. Sonari Masih Mahita, Tuacara Kokor Hakton, Sidua mau pensiun, Solani Kapara Dena Rohaktan, Mareke, Sepupret nomor 470 saja, Sada Doktor Ayah.
patikina dari minggu sadariau. Beberapa utama pensiun amang situari jal perdikir rak dohot keluarga siang haka bibit maki jalan sesinya mana rajon ala bohong nabi aris rasa 2 Juni 2021 kok umur nasida ono 25 tahun. Kobar peraturan ini kuliah Kristen Batak Protestan 2002 pensiun masih tua rumah ono 25 tahun. Puji-pujian dot hasanatun mata pasahat di bata jahuda maulia mata pasahat tuamang situari terparti di dot keluarga siala pakku basu nasija nasa lelemon di HKBP Cimahi jalan Sesinga Mangarajon marsangat madilata nang marhiti pakku basu nasija dalam garui pasu-pasu dohok masnuro hamar priana nomor pertemuan situa pensiun kabeh manusia surat keputusan dikriapkan nani zakahoni parhaladu para tahun dikriapkan surat keputusan atau ketetapan nomor 037 garing D18 garing R11 garing SK 6 Romawi garing 2021 tentang pensiun dari Sintua. Pendeta Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cimahi Jalan Sesinga Mangaraja menimbang bahwa Sintua yang telah berumur 65 tahun memasuki masa pensiun atau purna bakti Sintua. Untuk itu dipandang perlu membuat surat keputusan ketetapannya. Mengingat 1. Aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. 2. Dutlak aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Memutuskan menetapkan pertama nama Sintua Rizal Pardede pensiun dari Parhalado HKBP Resort Cimahi Jalan Sesinga Mangaraja. Kedua, atas pelayanannya selama ini diucapkan terima kasih. Ketiga, keputusan ini berlaku sudah ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam membuatnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 27 Juni 2021. Pendeta HKBP Resort Cimahi Jalan Sesinga Mangaraja, Pendeta Bernadi Tuban Komi SK tertandatangan. Hamu dengan nami Parhalado Situa Rizal Pardede. Peraturan Kuria Kristen Batak Protestan lunga itu di hamu pajungun nasahat hamu marhubas dikriapkan. Nama tuk mauliate do kuria untuk hakta napa tauhuk kamu marhubas kebartu tokonan nasahat hamu. Lunga di hamu pangunuyo kebartu tokonan marhubas mabaritahan hatan itu kami. Di pasahat kamu dong, nabi nangido ni hatan itu hatan nama dong, sahat pula tokonan. Natamaru beliau madok mauliate, siapa pangulo muna nasa lelengan. Angiat parku ini nabi numasambuna sa lelengan, gadi pilihan khusus dalam apuan pasu-pasu. Tu hagagat dani napor saya. Doat patutut ni hapor siyaw yakta nahil basamuna martam yang mahita ali di batanani na asi dokot kolong ni rokan narodo hanut na dupamu lahu basahapun hamulatyon ni rokanami siyala kang lupiyong kinakosomu sa leleon di pararhodo ibana lahu nakukasi kuyan
Saya bayan maramos perkuini pakubasyon na siya, nasa lumuwa. Patuloy kung haposyaw ng pakilingon luwas ni Tiyan. Tuhan uluan nasa lumuwa. Mamuka sa garion, pensiyo mga pasomon, siyang ilawi, seramot di mana amanang yon. Jala pasu-pasu mangguna, dohot suci keluarga. Tupe maruntung pangulo na siya, Ilaun haparal dokono, alay ang asinirokang. Say nahot doy, rodi salili yenegna. Palas narohan na siya toktong, pahipas mata-matanda, lahumaday hinahuli ni pitikan silun, songoy tolma, nama pakilalaan, marroha, jalan nama todi, kobar pulau menerokan. Pasu-pasu manang keluarga, dohot si sopok nasidah, asarat mangulupon, jalan makamu latihot pasu-pasu. Na ginalo na siya siya. Ako ini, marpamuha ki maruhan, inasa hatalion, dohot hakurangan ni panganan, inasa panggaw, dohot pakubasyon, na siya na silaw. Sesaya, alani holong nilkan, pinuji mahal, kali Tuhan Yesus, rodi salili ini. Amin. Mari kita nomor 523. Atas goarni haka dipistimaki dalam sisi mga raja. Aupad kita resot rapun segi perhalado bahwa ruasi huya Kristen Batak Protestan imahi dalam sisi mga raja madok. Kupa borhat kami mahamu. Amanami situari rijal pertidi. Memasuki masa pensiun siang hasil tuaun. Ihaka dipistimaki dalam sisi mga raja. Saya didongani asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong rohani ini Bapak Aman. Dohot perseoran toti perbajai makamu. Madalani masa pensiun. Nabi nasa basahun Tuhan tatu kamu. Rap dohot keluarga. Di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus. Raja nikuriai makamu. Paku basyumuna nasa leleno. Jaga gurahoti makamu, jaka ari-ari mengulumuna. Jalagi parrohai makamu, madai sinauli titi pensiun. Jaka ari-ari si dalanamuna doke, tusik tinarokon. Amin. Pinasahat man kita para tahun pasahutun Cendra Mata.
Adong kena-kenaan langsung HKBP Cimahi dan Sinamaraja. Merpangido kami siang dongam perhalado naksa luhut ruasni Kuriawan. Dauma kasaitan kamu gadang mamurmunan dina bermudu-mudu pina permunan. Jadi kena-kenangan on Laksmarohamu Budiman. Nasa matiki panitanyon tu amanan mahasiswa Pardidi teman-teman yang punya sekali. Akadama dohut dainan jong-jong kanjison songon hanta perbudi sebagai perhalado di bulan tamdok bisa luhut pakkubasionam minasa dilimu songon nedok ina poson itu hatai pangulan nama to pangdiang Tuhan kita nina boleh sido kubekah. Jadi dia ka pakkubasionami dia kena humuran dia begitu Sirohanya mantaribatan tu akarwanku parhalado na berikut na melanjutkan ulang ini saya dipergugui untuk berbuat lebih baik dan lebih sempurna lagi. Dan gacak pula rahonoku mau diadema di akadamang do'dena rujbi na poso sahaan gina pinaribot nakpipin siu kami tonggohani hot ruas di Buriau. Mau lihat mari Tuhata, mau lihat mari kita. Oras. Saat kami lama kota mau lihat pas nama Insinyur nama nami Insinyur Ibu Marbun, Los Butiman non dan putusan Parhalado. Ulang Ketua RW1. Shalom. Saya melihat agak tegang, santai aja melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena situa kita Pak Dede sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin sepintas kalau tadi beliau mengucapkan kata-kata terakhir di depan posisi saya, beliau itu kalau di white kami dipanggilnya sama Steven Seagal karena memang gayanya, stylenya berbeda. Saya di Wayne Nazar, kita cerita sebentar, beliau selalu menjadi parhalado yang memberi suasana berbeda. Yang biasanya sepi kalau nggak ada beliau menjadi ramai. Banyak jong, banyak cerita-cerita yang dibuat untuk hidup. Tentunya itu semua adalah talenta dari beliau. Bapak Ibu sekalian, berbeda penatua kita di gereja kita dengan di gereja lain. Di gereja lain itu kadang periodik, ada 3 tahun, ada 5 tahun, makanya tidak ada perpisahan seperti ini. Kita mengambil konsep seperti yang ada di Alkitab, yaitu kaum yang dipilih. Karena ada tertulis
Tidak semua yang terpanggil itu terpilih. Dan tidak semua yang terpilih itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Luar biasa. Abang Pardede sudah bisa menyelesaikan tugasnya hari ini. Kalau dalam istilah akunting mungkin beliau ini udah WTP. Wajar tanpa pengecualian. Jadi kami bangga dan Abang Pardede juga harus bangga bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Puluhan tahun beliau bagian dari Parhalado di gereja ini. Saya sendiri masuk 6 tahun yang lalu ya. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya tidak ada teamwork yang bagus, maka gereja ini tidak akan terbentuk seperti ini. Mungkin kita tetap seperti puing-puing aja atau bangunan-bangunan biasa, tapi puji Tuhan hari ini gereja sudah ada seperti ini, walaupun dalam proses. Dan itu salah satunya adalah bagian dari tim yang dibangun oleh Abang Pardede. Jadi tidak biasa-biasa menyelesaikan pekerjaan pelayanan di gereja ini. Tidak biasa, luar biasa. Banyak yang tidak bisa menyelesaikan. Bukan hanya kita, setingkat Nabi, katakanlah Musa, dikasih amanat bawa dari Mesir, tapi dia tidak diizinkan Tuhan ke tanah Kanaan. Cukup Yosua dan Kaleb. Beliau bisa sampai hari ini. Diteguhkan di depan gereja, dilepas di depan gereja, disaksikan dan dilihat oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi Abang Pardede, terima kasih banyak atas pelayanannya. Semoga semangat Amang, talenta Amang bisa diteruskan oleh penerusnya, dan kami semua ruasnya bisa selalu mengingat kebaikan Amang. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kebaikan kesehatan untuk Amang dan Inang, juga untuk keluarga. Walaupun sudah punya tugas alam, itu hanya administratif, masih banyak pelayanan. Tugas kita selesai sampai kita meninggal, itulah tugas yang sebenarnya selesai. Hari ini Amang hanya di administratif, di tugas-tugas kehonan. Jadi tadi yang seperti dibilang di pendeta, sahat buat kehonanmu, artinya kurang lebih selesaikan pelayanannya. Secara administratif sudah selesai Amang. Kami berharap Amang tetap duduk di situ setelah pensiun. Jangan setelah pensiun tidak pernah kelihatan. Mohon maaf Amang, supaya menjadi contoh buat kami semuanya, buat kita semuanya. Karena bagaimanapun dalam situasi COVID seperti ini lagi, yang dibutuhkan bukan hanya rajin tapi hati kepada Tuhan untuk melayani dari hati. Orang yang melayani dari hati akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan orang sudah bekerja, tidak ada yang tidak bisa. COVID-19 boleh menghalangi kita tatap muka, tetapi Tuhan akan menguatkan kita walaupun jaraknya jauh ya Amang ya. Jadi terakhir saya mengundang Bapak Ibu sekalian berdiri. Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Saya minta semuanya berdiri. Kita berikan aplaus terakhir untuk Amang Pardede. Tahan. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Mohon Orang semari kita satu. Kuria di Tuhan. Mau lihat tapasahat parjulu tuangat karirata. Nama ngaleot pertikian di hitam. Apalagi di lokasi tikion. Mulut tabering akan amatan wae media di hitam. Alai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulu kita pasahat ke Tuhan. Tutulungan di Tuhan saya di kita. Saat roh di bagian tikion. Dia nang tikion Pardede. Dosi nang tikion. Kami siap tong-tong manihuliatka.
atas nama Parhalado ama dohonon nami ma mauliate ni ama disudi bakubasiyon nauli nalingan di tengah-tengah hidup dan terbalasa Tuhan di batama na mangaleon balot ni tuama ugak matikinan yang do di pagi-pagi masih keluarga anak penyaman cucu nyaman sulina di leon hai pasut matikinan yang roda sebagai tikyon atas nama Parhalado dilihatkan upah berhati mama lau madelani kincino nate ba sohon dokon ni amang simarbun nakani nakepesiun aturan huria deh anggo mangulama ketong dulu ya 5 sifat aton nani dua mang margumu mama lau madelani dokatik kinanang dua deh mah atik tumarong kurang lucu siang ham yang kanu mampuna mang Parhalado dohotong mahami mangiroma ade tuang mana mama mas kita salunda dokatik kinanang poros madiama poros manang kami di tengah-tengah beliau. Kaya panah mahani, mungkin tahun lalu lah kita dari Tuhan kita simpang. Ada yang mana? Tuhan sama nama macam-macam. Boleh ada orang. Mari dihitan nomor 750 ayat 2 lawas ujung-ujung wanita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu ma kita sambutna. Pagdoh kami ma keluarga kami amang terdiri doa inang ison isomala amang doa inang jongjong law sige mahita pasatu kuna sida salam sehat turmal amang. Kita amanami nanami dung sipursia dari Jawa membayar pertama dengan kita di lantai 2 gedung sekolah minggu. Oke, mau nanya. Lord,